Capek nggak ya sama vlog pindahan? Kalau lihat dari komen-komen sih banyak banget yang bilang suka banget vlog pindahan loh. Hai guys, gila ini kalian udah pada deg-degan gak sih kalau kita udah bikin sit down video? Ada apa nih? So guys, setelah banyak pertimbangan sama 8 bulan terakhir, tapi actually kita decided ini 1 bulan lalu ya? Yes, tapi pertimbangannya udah lumayan lama. Berbulan-bulan sebenarnya. Berbulan-bulan. Kita memutuskan untuk balik ke Amerika. Ada banyak pertimbangan dan pro dan kontra, banyak diskusi dan banyak tukar pikiran di antara kita berdua. Keputusan yang tidak mudah, yang pasti. Banyak banget sih yang jadi faktor juga kenapa akhirnya kita memutuskan buat balik ke Amerika. Bukan karena kita nggak cinta sama negara kita apa gitu, tapi ini lebih ke kayak, jadi kita ngerasa waktu kita mau pulang ke Indo itu kita lebih banyak involve perasaan emosional, karena kita selalu mau deket keluarga, itu udah pasti, udah yang paling bikin excited lah, deket sama Om Yodi, kalian tahu sendiri, deket sama my sister juga di sini gitu, ketemu teman-teman yang aku udah grow up bareng dari kecil. Jadi aku ngerasanya sih pas kita akhirnya diskusi dan kita kayak duduk dan kita ngobrol dan kita banyak lah yang kita bahas gitu, sebenarnya kesimpulan dari yang kita ambil adalah kita makin kesini dan udah tinggal di sini malah lebih logika tanpa kayak terlalu diselimuti dengan emosional gitu. Oke guys, so kalian cuman FYI sedikit, aku sebenarnya deg-degan buat kayak kasih tahu kayak gini ke kalian, karena aku kan nggak tahu ya gimana reaksinya orang-orang pas tahu, kayak apakah malah happy karena kita balik lagi jadi vloggers yang tinggal di luar, atau justru malah kayak ya gitu udah senang-senang ngumpul sama keluarga di Indo. Tapi ya aku akhirnya mau kayak mempercayakan aja gitu loh ke kalian, yang karena mungkin beberapa kali ya pasti kita suka dapat negatif comments, hate comments segala macam, tapi ya itu cuma 0,01% dari kalian semua yang the real YouTube fan kita gitu kan. Jadi aku kayak tahu kalian akan selalu support decision kita, kalian akan selalu sayang sama keluarga kita gitu loh, no matter apa yang kita akan putusin ke depannya. Tapi percayalah kayak ini emang yang terbaik gitu, yang kita sebagai pasangan suami istri, kita udah mikirin ke depannya, kita udah mikirin masa depan, kita udah mikirin juga anak-anak sampai anak-anak gede dan lain-lain. Jadi kita yang bikin terkesannya kok kayak cepet banget bla itu cuman karena memang kita lumayan dikejar waktu. Jadi sayangnya gitu, sayangnya memang kita nggak bisa menikmati banyak-banyak waktu lagi di Indo tuh karena deadline ini loh, yang kayak expired gitu. So ya ini mungkin terkesannya kayak mengagetkan dan kayak kok cepet banget ya bla karena ini hal yang kita nggak terlalu pikirin dulu setelahnya pas lagi kita masih di US gitu. Kita udah yakin banget, oke, langsung pulang Indo, that's it, udah no going back, kayak udah langsung 100% pasti workout dan lain-lainnya. Ya kita percaya sih, waktu itu kita percaya banget memang udah pasti di Indo nih kita pasti bisa maju lah gitu, kita tahu. Cuman aku cerita dikit ya, mundur ke belakang. Katanya kamu yang ngomong gitu. Kamu make sense gitu logiknya. Lucu banget gitu. Ya guys, kamu good storyteller. Oh, thank you so much. I love you. Okay, so going back, waktu lagi kita di Texas, pas kita waktu itu lagi di Texasnya kita tuh tidak menyadari hal ini, tapi pas kita udah sering ngobrol-ngobrol ya beberapa bulan terakhir ini lah, kalau kita udah ngebahas tentang kegalauan kita dan kita mungkin ya kita akan balik lagi ke Amerika, itu tuh baru make sense gitu. Kayak apa yang kita alami di Texas yang bikin kita kayak akhirnya di saat pulang itu ternyata waktu di Texas kita berdua, gak cuma satu, dua-duanya kita berdua tuh sama-sama lagi burn out banget. Romeo burn out banget sama kerjaan, aku burn out juga di rumah. Maksudnya aku di rumah, of course aku capek dan lain-lainnya pasti ada dong yang namanya aku di rumah ngurusin semua sendiri. Tapi ditambah waktu itu, kalau kalian ingat, aku homeschoolin Ethan, dan itu adalah pertama kalinya aku homeschool anak gitu kan. Jadi on top of kayak everything yang aku udah pusingin dan galauin setiap hari ngurusin ini itu tuh tambahin lagi homeschool. Jadi tiba-tiba kayak wow gitu meroket. Dan mungkin kalau misalnya nggak ditambah homeschool saat itu, aku ngerasanya aku masih survive banget. Kayak maksudnya aku tuh orangnya nggak terlalu yang pusingin banyak hal tuh aku nggak terlalu pusingin sih sebenarnya. Tapi waktu lagi pas udah ditambah homeschool itu aku ngerasa banget kok stress level aku lumayan tinggi ya gitu, kayak jadi pressure kemana-mana, pressure aduh aku tuh bisa nggak ya ngajarin Ethan, aku bisa nggak sih jadi homeschool mom kayak gitu.
Jadi banyak kayak meragukan diri sendiri jadinya, yang padahal aku tuh ya sebenarnya kayak 80% all the time orang mikirnya tuh aku selalu aku selalu optimis, aku selalu mikirnya wah ya pasti bisa kok aku jadi hukum. Tapi for some reason saat itu mungkin karena emang udah ditambah-tambah sama ya hal-hal lain yang saat itu lagi going on, dan mungkin aku juga lagi ada personal problem yang aku nggak tahu kalau ternyata aku lagi unhealthy atau segala. Jadi ditambah sama homeschool itu tuh aku ngerasa udah kayak lumayan mau pecah gitu loh. Dan ditambah Romeo-nya, maksudnya aku nggak ngerasa aku bisa kayak cerita ke dia segala macam juga, karena kan dia juga lagi burn out sama kerjaan. Nah, burn out sama kerjaan ini basically karena pas kita pindah ke Texas itu, kita tuh baru tahu juga kalau law di California dan di Texas beda state nih, hukumnya itu berbeda gitu tentang kerjaan Romeo. Romeo kan kerjanya di rumah sakit ya, registered nurse. Nah, ternyata tuh di Texas dia lumayan kaget karena ternyata nggak ada law yang melindungi kayak rasio di misalnya. California ada nama law-nya nurse to patient ratio. Misalnya di IGD itu cuma bisa 2-3 pasien, ICU 2 pasien, di medical surgical itu 5 pasien maksimum. Kalau di Texas itu nggak ada ketentuan kayak gitu sama sekali. Jadi misalnya di ICU bisa 4, yang biasanya cuma 2 di California. Di saya punya floor di sana medical surgical telemetry bisa sampai 5-7, sedangkan telemetry kalau ada telemetry pasien yang berhubungan jantung itu paling aman cuma bisa 4. Dan kalau medical surgical sendiri cuma maksimum 5. Di sana bisa 7, kadang-kadang karena kalau lagi sibuk dan lagi kekurangan orang bisa 8. Dan ditambah lagi kita harus draw blood sendiri. Ditambah lagi juga lagi banyak kekurangan asisten perawat, CNA namanya. Jadi kita semakin lebih kewalahan. Jadi udah rawat pasien, kasih obat, rawat luka-lukanya, dan monitor mereka punya sign and symptoms, make sure mereka recover well sesudah surgery. Kita harus turn pasien setiap 2 jam, itu harus mengandalkan nurse lain-lain, sedangkan nurse yang lain juga kan sibukan pasien mereka sendiri. Dan kita sering diskusi sama manajer, director, malah sampai CEO, CNO, Chief Nursing Officer. They cannot do much juga sih, karena emang lagi kekurangan perawat di mana-mana. Kan Texas banyak big hospital juga. Jadi semua lagi kayak rebutan perawat, rebutan CNA. Saya involved di banyak komite, di banyak meeting untuk make an improvement, make suggestion. Tapi there's not much you can do. Ya karena nggak ada law-nya juga. Law-nya juga nggak ada di Texas. Nggak ada yang kayak di California yang cuma bisa berapa gitu. Manajer nggak terbeban untuk melimit. Jadi kita bisa ditambah-tambah pasien sesuai dengan sensus itu jumlah pasiennya di setiap hari itu bisa. Kalau sensus lagi tinggi banyak pasien ya kita harus mau nggak mau harus mengakomodir. Walaupun kita bilang ke supervisor wah ini nggak aman bla bla, tapi kadang-kadang nothing you can do. Tapi kan at the same time kayak mistake sangat rentan untuk terjadi di nurse yang overwhelmed gitu loh. Jadi itu yang membuat waktu itu juga kita kayak menyadari oh iya ya ternyata itu emang karena permasalahannya di beda sistem gitu, beda sistem sama tempat yang biasanya Romeo kerja gitu. Dan dulu waktu lagi di California Romeo kan udah biasa sama sistem yang kayak gitu, ternyata pas lagi pindah Texas kayak beda lagi sistemnya gitu kan. Jadi kayak dia ngalamin burnout, dan biasanya tuh kita kayak burnout ganti-gantian. Kayak aku overwhelmed, dianya nge-support aku gitu kan. Ya kalau kalian tahu sendiri sebenarnya kita tuh udah kepengen ada hasil kepengen pulang dari 2019. Ya tapi kan kayak saat itu Romeo-nya nggak overwhelmed gitu, aku overwhelmed misalnya, penasaran sama kayak tinggal Indo gimana, kayak banyak what if, wondering ini wondering itu. Tapi kan Romeo-nya saat itu masih strong ya. Dia yang kayak ayo semangat baby kita bisa gitu, kayak nggak apa-apa, kayak bisa kok di sini walaupun jauh dari keluarga gitu-gitu. Jadi selalu ada yang iniin lah, nge-support aku juga lah walaupun aku saat itu lagi down dan pengen banget pulang Indo gitu. Sampai akhirnya 2021 itu yang aku ngalamin kayak gitu lagi, down lagi, dan itu kayaknya aku rutin deh tiap tahun aku kayak pengen banget pulang Indo karena banyak what if ya, banyak yang kita tuh belum tahu dan kita ngerasanya aduh kalau kita nggak coba kita bakal nyesel nggak sih gitu. Yang kayak selalu ingetin aku betapa ya di sini tuh kita nggak mudah, tapi kita udah berjuang sampai sini gitu-gitu. Jadi yaudah ya aku tenang lagi gitu. Sampai akhirnya 2021 kemarin akhir itu kita decided pulang Indo, yaitu karena kita berdua udah burn out. Jadi rasanya ada idea kayak pulang Indo tuh kan kayak jadi air segar banget di tengah-tengah padang gurun gitu loh. Kayaknya anyone yang ngalamin di posisi kita saat itu pasti bakal mikir hal yang sama sih. Kayak kita berdua nggak pernah ngalamin
tinggal di Indo, kita belum ada pengalaman pulang Indo, dan kita pengen tahu future kita di Indo kayak gimana ya, kayak mungkin nggak ya lebih better daripada di Amerika gitu. Dan saat itu mungkin Romeo karena lagi burn out banget, jadi dia ready banget buat coba something else gitu. Mungkin kayak kita bisa bikin apa kayak di Indo, atau kayak mungkin bisa berbisnis lah, atau dia mungkin bisa ya ngelakuin apa aja deh yang dia masih bisa pelajarin gitu. Tapi jujur emang banyak banget andil dari emosionalnya ini gitu, karena kita berdua sama-sama burn out. Udah kan tuh akhirnya kita pulang ke Indo, happy banget karena kayak pertama kali kita kayak ngerasa oh my god tinggal sama Om Yodi cuma 5 menit, sama aku cuma 5 menit, ya bener-bener deket banget buat kayak ngumpul segala macamnya. Gampang gitu, yang kita tuh dream banget tuh waktu lagi di Amerika tuh dream banget kayak tinggal ngeset ke Om Yodi gitu. Setelah beberapa bulan gitu kan, maksudnya udah beberapa bulan ya mungkin 3 bulan pertama itu ya honeymoon phase lah ya, udah pasti kan baru pindah ke Indo, masih honeymoon phase banget, masih berasa vacation banget tuh 3 bulan pertama tuh kan. Iya. Kamu juga gitu kan, kayak aduh enak banget ya nih gitu, kalau di Amerika kita nggak bisa gini nih, di Amerika kita nggak bisa gitu tuh. Jadi banyak banget yang emang kita lihat, wah semuanya tuh good gitu. Ya sampai akhirnya kayak pas bulan ke-4 ya itu, atau bulan ke-5 sih, yang kayak aku sebenarnya mulai galau tuh. Sudah 5 bulan di Indonesia dan beberapa hal yang gue coba, dan ternyata itu nggak semudah yang gue pikirkan, karena itu kan sesuatu yang baru in my life. Sudah mencoba beberapa hal yang baru ini, gue lebih menyadari kamu kata-kata bagus tadi. Mau aja mau. Jadi gue makin kesini makin sadar, gue ternyata sangat enjoy nursing walaupun kemarin sempat burnout. And you're really good at it. Adalah hal yang ya I enjoy and I'm really good at it. Jadi ada sesuatu yang buat kayak jadi kangen lagi untuk kayak ada something mencoba yang missing kalau ngelakuin itu. Mencoba pengen lagi melanjutkan hal yang sama di Amerika. Itu yang bikin aku juga jadi kayak kepikiran sih, maksudnya aku sempat mikir kan, oh awal-awal Romeo udah nyampe sini tuh kan dia nggak ada yang kangen kerja lah segala macam, karena aku pikir oh iya dia berarti aman nih, emang akhirnya ngerasain freedom untuk dia kayak nyoba hal lain gitu loh selain nursing dia, karena kan waktu di Texas udah positif banget tuh, dia kayak aku pengen cobain hal yang lain, siapa kita bisa ngelakuin hal yang lain lah other than nursing gitu. Tapi ya setelah beberapa bulan itu akhirnya dia confess gitu, dan akhirnya kita ngobrol, dan akhirnya kita ngomongin betapa kayak oh iya ya dia tuh punya karir udah dibangun 15 tahun terakhir dan in demand, dan dia sangat passionate, dan itu sangat apa ya, tiba-tiba kita jadi kayak menyayangkan aja kalau harus benar-benar kita let go selamanya gitu. Karena kan maksudnya gini, saat kita lagi burn out pasti kan pengen nyobain hal yang baru, and then dia udah cobain nih beberapa hal gitu di Indo, dan ternyata dia walaupun itu bikin burn out itu dia tetap prefer itu, ya berarti kan emang itu passion dia gitu. Jadi aku ngerasanya emang oh iya bener ya, berarti emang udah jiwanya dia lah gitu. Dan aku kan juga nggak mau egois ya, cuman karena oh aku di sini produktif gitu, aku di sini bisa misalnya build karir aku bisa deket sama keluarga, tapi aku jadi harus ngerelain gitu loh karir yang dia udah build 15 tahun terakhir. Dan sejujurnya itu pun sangat mempengaruhi dinamika family kita gitu loh. Aku paham banget nih kalau Romeo tuh dari awal kita nikah selalu dia gitu yang kerja, dia yang selalu produktif, dia yang istilahnya dia yang always provide for me, for the kids gitu. Dan pasti ada juga rasa keinginan untuk mau kayak gitu juga di Indo gitu kan. Tapi karena di sini Romeo segalanya tuh harus dia tinggalin di Amerika kemarin, dan dia di sini harus start dari awal lagi nyari tahu apa yang dia suka, dan ternyata dia nggak ketemu, dia benar-benar cuma suka nursing. Itu bikin aku jadi oh berarti ya aku nggak boleh dong kayak cuma mikirin yang penting aku nge-provide gitu loh buat keluarga, tapi dianya kayak ada yang missing gitu loh dari dalam dirinya, karena dia udah memang senang aja gitu, dia senang aja jadi yang kerja, dia kerja malam dulu ya. Jadi ya jujur itu jadi salah satu faktor. Dan sebenarnya lagi kita ngobrolin itu yang dia ada ngobrolin yang dia juga ngomongin tentang passion dia di nursing, dan aku juga at that time actually sebelum itu deh ya, sebelum kamu akhirnya sama aku ngobrolin tentang nursing itu, aku tuh sempat sebenarnya kayak berasa kayak mom guilt gitu, karena kan kalau misalnya dilihat dari posisi aku lagi di Amerika ya, Romeo yang kerja, aku yang di rumah gitu kan, ngurusin anak-anak dan ngurusin rumah, ngurusin anak-anak, pokoknya aku ya
jadi benar-benar stay at home mom gitu loh. Kalaupun ya ada kerjaan dan bikin konten ya itu aku anggap jadi kayak sampingan aku aja. Tapi aku ya full time stay at home mom gitu kan. Dan waktu pindah ke Indo kan beda ya gitu. Aku udah nggak bisa jadi yang kayak full time stay at home mom yang ya udah ngurusin semua sendiri, anak-anak sendiri, karena kan di sini sama kita ada helper gitu kan. Jadi aku sempat ngerasa mom guilt. Aku sempat kayak mungkin bukan berarti yang kayak nggak ngurusin sendiri itu bukan a good mom, tapi bedanya aja dari yang aku udah biasa alamin gitu. Karena kita kan udah terbiasa ya, aku dari benar-benar baru nikah sama Romeo dan punya anak itu kan kita udah langsung di Amerika dan udah pakai caranya sana yang emang nggak ada helper. Jadi dari aku hamil Ethan, aku lahirin Ethan sampai anak 3 ya aku ngurusin semua sendiri. Jadi tiba-tiba sekarang aku nggak bisa ngurusin semua sendiri lagi tuh aku langsung kayak ada berasa mom guilt dan jadi lumayan ngerasa kayak aduh aku tuh ternyata sekarang udah nggak se-useful dulu ya jadi emak gitu loh, karena sekarang mereka udah nggak harus apa-apa aku gitu kan. Jadi itu bikin aku kayak lumayan sedih lah, aku sempat nangis-nangis ke Romeo gitu kayak. Tapi mungkin kita waktu itu berdua kayak mikir oh apa mungkin waktu itu lagi homesick aja kali, kan wajar ya. Namanya kita udah kebiasa sama kehidupan di sana, terus tiba-tiba ke Indo walaupun happy dan dekat sama keluarga kan, tapi pasti ada kayak kangen sama rutinitas di sana. Jadi aku pikir oh ya udahlah ini cuma homesick doang, nggak usah terlalu dipikirin gitu. Romeo pun itu cuma bilang kayak ya mungkin kamu lagi homesick aja, jangan terlalu mikirin kayak jangan mikir kayak aku udah nggak se-useful itu, karena kan ini sekarang cuma karena dinamikanya udah beda aja. Kita sekarang udah punya apa, udah punya mbak gitu. Jadi tuh ya udah aku biarin lewat. Tapi akhirnya beberapa kali kita ngobrolin lagi dan akhirnya tahu ternyata Romeo juga ngerasa kayak gitu sama passion dia di nursing. Itu yang bikin kita makin lama makin ngobrolin. Yang pertamanya awalnya tetap, maksudnya aku ngerasa perasaan aku tetap lebih menang karena aku kan mikir, aduh tapi tetap lah lebih kan kesini lah dekat sama keluarga gitu loh. Cuman again aku mikirin juga, aku nggak mau aku berkarya tapi dianya ngerasa dia kehilangan passion dan kehilangan yang dia suka, apa ya, kehilangan yang dia udah biasa lakuin jadi provider. Aku juga kan nggak mau kayak akunya produktif, akunya berkarir atau apapun itu, tapinya Romeo-nya enggak, padahal maksudnya dia sangat bisa gitu loh melanjutkan karir dia yang di US dan dia udah build belasan tahun kemarin. Istilahnya kalau mau dibilang yang baru banget kan sebenarnya aku gitu, dia yang udah lebih jadi karirnya sebenarnya kan gitu. Jadi aku kan nggak mau egois untuk nanti kan pasti aku bisa nih lebih maju dari sekarang, ya nggak bisa, karena kita berarti harus udah langsung let go karir dia selamanya gitu. Kalau sekarang ini tuh masih ada chance gitu, opportunity untuk kita go back karena kita green card-nya belum angus gitu. Itu juga yang tadi aku bilang ke kalian, kita lumayan dikejar waktu karena tahun depan green card-nya Romeo itu harus diperpanjang, dan untuk diperpanjang ya dia kan mesti sambil kerja juga di sana, karena kita tuh nggak boleh intinya punya green card kalau sampai orang imigrasi tahu kita tuh tinggal di negara lain, intinya kayak gitu. Jadi nggak bisa kayak diem-diem gitu, diam-diam perpanjang tapi sebenarnya kita nggak ada kerjaan di sana, kita nggak tinggal di sana, itu nggak bisa. Untuk dia kerja lanjutin karirnya dia butuh green card itu, jadi mau nggak mau emang dia udah harus kerja lagi dong di sana gitu. Plus kita lagi mikir juga kalau sampai kita tuh pergi ke Amerikanya itu lewat dari yang kita dulu tinggalin Amerika, itu tahun lalu November bisa bermasalah gitu, karena kan kita green card holder dan green card holder itu harusnya 6 bulan udah harus balik lagi. Tapi kita udah lebih gitu, orang kita sedangkan di saatnya aja pas bulan ke-7 gitu loh. Jadi intinya pas abis bulan ke-6 itu tuh udah harus lebih kuat lagi tuh alasannya kenapa kok kita ninggalin Amerika selama ini gitu. Jadi ya kita tetap akhirnya decided untuk kita nggak boleh sampai lebih dari 1 tahun gitu kan. So ya itu yang kita so far obrolin sih gitu. Kita dikejar juga sama waktu, Romeo udah harus perpanjang green card dia tahun 2023. Dan again kita dulu tuh sampai segitu positifnya mau ke Indo, dan so far so good di Indo sampai mau masa tua di Indo gitu. Hampir banget loh kita tuh nge-give up green card kita. hampir banget kita mau kayak yaudah let go aja green card, kita nggak usah punya lagi. Tapi thank God kita nggak give up, dan udah langsung ada kepikiran juga untuk kayak kedepannya gimana gitu. Dan kenapa sekarang aku mikirin lebih pakai logika juga. Maksudnya kalian ini bukan rahasia lah ya, kalian tahu di sini yang aku lakuin adalah sebagai content creator. Intinya karena yang aku baru nyampe sini, aku ngerasa aku sebagai content creator aku tuh masih merangkak dan masih merintis karir aku lah gitu. Maksudnya baru aja pulang nih ke Indo ya, masih banyak istilah PR aku gitu loh kalau aku mau maju segala macam. Dan gimana pun juga sebagai content creator income kita itu nggak fix. Itu yang membuat aku ngerasa kayak aku harus pakai logika nih sekarang gitu. Karena kan maksudnya gini, aku nggak mau juga
di masa-masa sekarang anak-anak kita tuh masih kecil, aku sama Romeo kayak terlalu ambisius, kayak bikin ini bikin itu, kayak again itu banyak banget yang harus kita korbanin, itu waktu sama anak-anak gitu. Dan itu yang aku paling susah lakuin juga, karena ya kayak aku tadi bilang kalian, aku aja suka ada mom guilt, kayak sekarang jadi lebih jarang waktu sama anak-anak tuh aku suka ada mom guilt banget gitu kan. Ya jadi kayak sama kita berdua. Ya sama lah gitu, karena ya mungkin karena kita juga kan adaptasi dengan sistem kehidupan di Indo juga kan butuh waktu. Udah biasa sama sistem di Amerika dan gimana dinamika di rumah tuh. Di Amerika kita cuma berlima, terus di sini sekarang harus ada ART gitu aja tuh. Aku ternyata surprisingly adjustingnya juga cukup lama loh gitu ternyata. Kayak aku nggak biasa gitu ada orang lain selain kita berlima gitu kan. Jadi itu yang membuat aku justru kayak jadi lebih kayak udahlah, aku juga nggak kepengen kita berdua ngapain gitu build something yang kayak pasti ngambil waktu kita banyak. Aku juga nggak mau, aku mau sebanyak mungkin waktu tetap sama anak-anak, karena mereka lagi semuanya masa-masa yang umur-umur yang kayak kita bakal kangen gitu lah intinya. Ya aku intinya sekarang nggak bisa nih bilang ke Romeo, oke ya udah kita coba aja ABC gitu. Terus kita lihat mungkin 2-3 tahun lagi maju, ya kan? Ya maksud aku ngerti kan, aku kan nggak bisa ngomong kayak gitu karena berarti aku nggak bisa ada lagi option gitu sama Romeo untuk just in case ABC ini gak jalan, kita balik ke Amerika, ya kan? Nggak bisa gitu, karena Romeo tahun depan udah harus give up green card dia kalau dia nggak mau perpanjang. Itu yang membuat aku jadi kayak ya udahlah, at least kita tuh di sini udah tahu, dan membuat Romeo lebih mantep. Ternyata Romeo tuh suka banget sama kerjaan dia yang jadi RN. Sebenarnya kalau kemarin dia nggak burn out, dia nggak bakal mau istilahnya buat coba hal lain selain RN, karena emang dia suka banget sama kerjaannya gitu kan. Bikin dia ngerasa kayak something is missing. Kayak iya, something is missing, pasti yang ngelakuin itu. Ya kayak gitu guys. Itu yang bikin aku juga mikir, oh ya kalau Romeo yang kerja di sana, anak-anak punya future, kayak kita punya masa tua gitu-gitu udah ke cover, terus pendidikan anak juga di sana gratis. Jadi mungkin ada yang kalian berpikir kan bisa juga kerja sebagai perawat di Indonesia. Kalau misalnya mau kerja di Indonesia sebagai perawat, karena sistemnya udah beda dan penyakitnya udah beda, itu harus naik ke management level. Dan itu kan nggak gampang juga, banyak waktu juga yang harus di-spend di tempat kerjaan. Terus terang di Amerika juga pernah coba di management level, jadi selalu di Amerika pun walaupun banyak banget ditawarkan jadi director dan manager, saya selalu dengan sopan menolak karena itu nggak gampang yang pasti. Ya saya lebih prefer kerja di bedside yang rawat pasien at the bedside level. Itu yang I enjoy doing, ketemu orang, ketemu pasien, ketemu keluarga, ngobrol, rawat mereka. Ya makanya it will not work out kalau misalnya kerja di Indonesia sebagai perawat di management level. Apa ya, demand-nya juga mungkin beda apa gimana, tapi di sana tuh kalau pekerjaannya Romeo lebih ke kayak emang yang dicari, gimana ya, bukan dicari apa ya, kayak itu RN dulu ya, yang in demand, bener in demand bener, yang paling salah satu yang sangat high demand tuh di Amerika kalau RN gitu ya. Dan di Kanada juga high demand banget. Bisa pindah di negara bagian apapun dan bisa kerja, karena kan di mana-mana banyak rumah sakit. Soalnya kayak di Amerika itu nurse aja tuh ada tingkatannya juga gitu. Makanya kenapa aku selalu bilang RN, pas Romeo jadi RN dia tuh high demand, karena buat sampai di RN tuh harus melewati dari yang kayak CNA dulu, and then ke LVN, and then ke RN gitu. Jadi tetap yang ya RN tetap dibutuhin karena nggak semua nurse RN. Jadinya rumah sakit pasti akan selalu buka untuk RN gitu loh. Jadi ya itulah yang kita sempat diskusiin, kayak yang paling make sense sekarang ya, dan sebelum terlambat karena kita ada dikejar sama waktu green card ini, paling baik adalah Romeo tetap lanjutin kerjaannya. Dan kalian juga pasti penasaran gimana reaksinya Omi, Odi, Vina gitu pas kita kasih tahu akhirnya kita balik lagi. Of course tidak mudah. Kita belajar untuk diantara kita berdua gitu ya sebagai pasangan suami istri. Walaupun sebenarnya agak susah karena apa-apa tuh aku selalu nanya mami diri aku gitu. Tapi ya pas sudah bersuami, of course aku apa-apa harus bahasnya sama Romeo gitu kan. Nggak gampang banget buat pas kita ngebahas tentang hal ini tuh kita nggak minta pendapat dari orang tua tuh susah. Tapi ya aku mesti tahu kayak ya aku harus sama Romeo discuss dulu sampai kita ketemu. Memang karena kita tahu nih kalau orang tua kita tuh udah pasti pengen kita dekat gitu, ya kan? Kakakku juga pasti pengen kita dekat. Jadi ya lebih wise untuk aku sama Romeo benar-benar kita berdua on our own, dan kita pikirin prosnya, kita pikirin kontrasnya. Dan di saat akhirnya kita udah decide
mana yang terbaik untuk kita, untuk keluarga kita, untuk masa depan kita, baru akhirnya kita kasih tahu gitu. Dan Omi Odi of course sedih lah gitu kan, maksudnya udah seneng lah, maksudnya kayak udah gabung semuanya rame-rame, tapi mereka akhirnya support karena mereka tahu juga emang ini kalau secara logika dan ya masa hilangin semua faktor perasaan dan emosional, ini tetap yang terbaik gitu buat keluarga kita. Pasti musuhnya kita nggak buat dalam 1-2 hari ini, udah dari bulan ke-5 kita udah mikirin back and forth terus conversation kita setiap hari ngegalauin karena belum benar-benar decided aja untuk kita akhirnya beneran bakal balik ke Amerika. Jadi kita kemarin tuh masih kayak tahan dulu lah gitu, kayak beneran gak sih ini nggak bisa workout di sini gitu, beneran gak sih emang sesuatu cara kita balik baru bisa ngekip tingkat kayak gitu. Kita banyak kita hold sampai akhirnya kemarin sebulan lalu lah kita baru kayak akhirnya decide dan kita kasih tahu ke Omi Odi, ke Vina gitu. Jadi aku tetap bisa sama anak-anak gitu di rumah. Aku mungkin jadi lebih bisa rajin nge-vlog lagi guys. Aku di sini benar-benar coba kalian lihat tuh di YouTube aku guys, sejak aku sampai Indo cuma ada berapa vlognya gitu. Aku susah banget cari waktu untuk nge-vlog yang kayak gitu, yang mungkin juga ada ngaruh juga karena aku ngerasa kita udah di Indo gitu. Karena aku kan awal nge-vlog tuh karena aku menunjukin oh ini loh keseharian kita di luar negeri, tinggal di luar negeri tuh kayak gini. Jadi seru gitu loh, kayak keseharian aku di vlogin. Aku mungkin pasti lebih banyak waktunya untuk bisa nge-vlog buat kalian, dan itu aku kangen banget jujur, karena aku ngerasa itu adalah part of me. Jadi pas lagi di Indo aku ngerasa ada yang missing juga gitu, karena aku udah nggak bisa kayak dulu lagi nge-vlognya, rutin ngupload buat kalian gitu, kayak nunjukin keseharian kita. At least we tried. Aku ngerasanya thank God we tried living in Indo. Kenapa? Karena kayak aku tadi cerita ke kalian, Roma itu udah paling tahu aku tuh tiap tahun galauin mau pulang Indo terus. Kayak benar-benar aku selalu bilang ke dia, tapi what if aku tuh banyak, aku bilang gitu ke Romeo. What if aku tuh banyak, kayak aku wonderingnya banyak, what if ternyata kita tuh lebih bisa di Indo, lebih susah di Indo, ternyata kita lebih suka tinggal di Indo. Kayak aku ngerasa tiap tahun tuh aku ngomong kayak gitu, dan emang ternyata aku dan Romeo tipe orang harus coba gitu. Kita berdua tuh lumayan adventurous dalam hal itu, sampai kalian tahu literally tiap tahun kita pindah, entah pindah rumah, pindah state loh, pindah negara. Kita ternyata emang harus coba untuk kita bisa make sure lagi gitu loh, kayak kita tuh sebenarnya passionnya di mana. Kayak Romeo ternyata bener gak sih emang bener-bener dan sama nursing karir dia, atau kayak aku bener-bener gak sih kayak bener-bener bisa nge-let go yang aku jadi full stay at home mom kayak kemarin di US, yang gak perlu terlalu mikirin banget income, kayak jadi source of income banget gitu loh, jadi kayak breadwinner. Aku tuh ternyata that pressure aku makin ngehargain Romeo banget sih, yang selama ini dia jadi breadwinner di keluarga, dan ternyata pressure-nya ya luar biasa gitu, yang aku ngelihat emang bapak-bapak atau ibu-ibu di luar sana yang menjadi breadwinner keluarga itu luar biasa gitu. Ternyata kita memang harus coba untuk kita jadi lebih menyadari, oh ini toh yang namanya emang udah tinggal di Indo, dan ternyata kalaupun gak workout kita masih ada option untuk balik ke sana, dan kita sangat menghargai itu. Kita anggap itu benar-benar berkat lah. Itu blessing banget gitu buat kita, karena kita masih ada option untuk balik gitu. Ya untungnya kita udah cobain, jadi nggak yang kayak tiap tahun aku wondering lagi pengen pulang gitu kan. Kalau nggak kan kayak misalnya aku sekarang nggak pernah cobain ke Indo, Romeo juga nggak pernah cobain tinggal di Indo, bisa kayak berapa tahun lagi lah kita tuh masih tetap di fase yang wondering terus, what if terus gitu nonstop. Ditambah ya kita ngelihatnya keluarga di sini gitu-gitu, jadi bikin tambah galau lah. Ngadepin kehidupan di sana tuh tambah berat gitu, karena kita mikirnya aduh sebenarnya aku bisa aja tinggal di Indo bareng-bareng sama mami daddy sama my sister, tapi kan karena kita udah pernah coba di sini and we know it's not working out, and kita balik ke Amerika, kita ngerasanya kehidupan kita di sana akan kita lebih kita lebih jalanin dengan sangat grateful gitu. Appreciation. Iya, dan kita sangat appreciate kita bisa di sana gitu, dan kita akan lebih ngejalanin hidup tuh lebih semangat juga, karena kita tahu oke, udah nggak ada lagi what if dan wondering. Kita udah tahu emang the best decision adalah kita tinggal di sana dan kita lanjutin kehidupan kita di sana buat future kita di sana. Ya kita bersyukur kita sempat pulang gitu, kita bersyukur kita sempat ngerasain di sini, kita sempat bersyukur lah kayak tahu oh gimana sih rasanya punya mbak gitu kan. Ya kita udah tahu, jadi ntar di Amerika ya aku emang udah ready lagi untuk apa-apa sendiri gitu, lebih kayak menerima semua dengan open arms gitu. Mereka kan dari dulu selalu bilang yang paling aku gak pernah skip tuh vlog pindahan, beneran kita pindah dong nggak? Kita padahal setiap tahun bilang kita gak akan pernah itu gak boleh diucapin lagi tau. Tahu nggak, tiap kita pindah guys, tiap kita pindah
state, kita pindah rumah, kita pindah negara. Romeo tuh selalu ngomong, udah ya ini yang terakhir. Akhirnya tahun depan pindah, udah ya ini yang terakhir. Akhirnya tahun depan pindah. Makanya aku bilang ke dia, akhirnya kita decide balik ke Amerika. Aku bilang ke dia, Beb, udah jangan lagi sebutin ini yang terakhir. Karena kamu sebut ini yang terakhir malah jadi nggak terakhir. Jadi udah, abis ini kita nggak usah komen apa-apa, nggak usah bilang ini terakhir atau bukan. Ngakak banget. Oh ya guys. Bukan kita suka pindah-pindah, cuman that's life. That's life, ya. Sebenarnya percayalah, di dunia ini ada yang kayak kita bahkan lebih parah, mungkin tiap 6 bulan pindah. Cuman kebetulan mereka nggak ngevlogin aja. So kita tuh kebetulan kita vlogin, jadi ada kayak evidence nih, ya pindah-pindah mulu gitu. Jadi tadi kamu mau ngasih tau ke mereka apa kita pindah kemana? Ya pertanyaannya kita mau pindah kemana? Kita pernah di Washington, di California dan di Texas. Sekarang kita mau kemana nih? Ke California. Yeah. California guys. Ya itu sih alasan yang pertama, emang karena di pekerjaan Romeo dia ngerasa praktek banget karena ada law-nya itu yang so far kayaknya dia satu-satunya state di US yang ada kayak lo rasio pasien 4-5 orang itu yang di medical surgicalnya. Setiap departemen ada rasionya. Ada rasio masing-masing. Tadi saya bilang ya. Jadi karena California menurut dia udah paling aman untuk kerjaan dia, dan di pekerjaan dia yang kemarin itu sebelum kita pindah Texas, dia ngerasa banget selama karirnya dia selama ini itu adalah the best place to work gitu buat Romeo. Aku ingat banget pas kita mau pindah ke Texas, dia lumayan sedih tuh karena tempat kerjaan dia tuh udah enak banget dan solid banget lah, kayak orang-orangnya juga sistemnya enak gitu, orang-orangnya juga baik-baik kayak family gitu ya. Tapi nothing wrong untuk coba yang baru. Iya, maka waktu itu dia pengen coba ke Texas. Texas Medical Center yang sangat besar. Sangat besar dan bagus banget, makanya itu kita pindah. juga bagus. Makanya itu kita pindah alasannya pengen itu. Coba juga ya. Ya sih. Nggak cuma aku ya, adventurous dia juga. Living costnya lebih affordable. Iya, waktu itu sangat jadi faktor juga sih, living cost di Texas murah banget. Cuman sekarang kita ngerasa living cost udah bukan the only thing yang bikin kita jadi kayak decide gitu harus tinggal di mana. Jadi kita kayak ngerasa udah kita lumayan harus nge-give up living cost yang rendah. California mahal. Cuman nggak apa-apa, kita harus berjuang. Yes, kita berjuang lagi. Kan kita udah lama juga tinggal di sana. Iya, familiar place lah familiar kita. place. Kita paling lama tuh di California. Oh, actually kalau dia Washington sih. Life adventure kita yang gak habis-habis ini loh. Capek gak sih kalian? Mudah-mudahan kalian tetap mau ya nontoninnya. Aku bakal banyak-banyak update kalian lagi kok. Update lagi gimana proses kita pindahannya. Tapi kabar baiknya Romeo udah aman gitu, karena dia masih kontakan dan masih hubungan baik banget sama manajer dia yang lama di tempat kerja dia dulu di California. Dan sekarang manajernya itu udah naik pangkat ke direktur lagi. Jadi udah ini banget lah, maksudnya udah enak banget karena manajer sama dia juga hubungannya masih baik. Dulu pas kita lagi on the way pulang Indo gitu ya, manajernya dia yang lama yang udah jadi direktur nanya, Romeo are you coming back to Cali gitu, karena dia lagi kayak pindahan kan mau pulang Indo. Dipikirnya tuh mau balik ke California, udah seneng banget tuh manajernya gitu. Ternyata enggak, kita pindah ke Indonesia gitu. Oh kata dia, let us know gitu, if you decide to come back gitu, we'll always welcome you. Sweet banget sih. Itu bos kamu sweet banget. Kabar baiknya Romeo udah diterima lagi, udah aman, udah kontakan terus juga sama bosnya di sana. Bosnya happy banget dia balik ke sana ke tempat kerjanya. Ya itu so far update-nya guys. Terus, kita di sana bakal Airbnb dulu sih. Pertanyaan selanjutnya kapan? Oh iya lagi. Kita bakalan ini tanggal berapa? Ini Juli akhir. Kita bakalan tinggal ada 1,5 bulan lagi guys. September pertengahan itu kita jalan ke sana. Jadi aku tahu ini pasti bakal guys, sayang banget kita udah bagusin rumahnya segala macam tapi kayak ditinggalin. Iya sih lumayan sedih, tapi kabar baiknya kitchen yang aku udah bikin tuh bakal Vina angkut karena dia mau ngerenov apartemen dia, tapi dia daripada pakai yang baru, maksudnya dia jadi keluar duit lagi, dia bisa pakai kitchen aku yang masih bagus. Jadi ya nggak apa-apa, I know kita di sini emang udah beberapa furniture udah jadi gitu kan. Cuman Romeo selalu ingetin aku udah nggak apa-apa, kita mau start lagi di sana, jangan nyesalin apa yang di sini udah kita beli atau apa gitu, nggak apa-apa gitu, maksudnya ya bisa dijual juga kan di sini. Nah, ini pelajaran hidup. Iya. Jadi aku selalu ngomong gitu, nggak apa-apa, nggak usah disesalin, namanya pembelajaran hidup. Jadi aku bilang gitu. Jadi aku juga awalnya ya pastilah sedih gitu kan, maksudnya bisa sama cucu-cucu, tapi kan nggak apa-apa mami. Jadi kan tetap bisa samperin kamu terus ke sana. Terus Vina juga gitu, Vina juga sekarang udah ada visa ya.
sekeluarga udah ada visa jadi aman. Ya tiap tahun at least tetap ketemu lah gitu kan, dia masih bisa visit aku bisa visit ke sini gitu, walaupun emang sedih udah nggak bisa yang kayak tetanggaan, tapi ya we know kayak kemarin juga lagi kita tinggal di sana kita tetap komunikasi lancar gitu loh. I'm adventurous, tapi dalam karir I just play it safe maybe. Oh itu always kamu tipe yang safe. Iya. Jadi kamu tipe yang penting. Sudah jelas, nyata, mending itu aja dipersukanan. Kita makin lama makin tua, jadi nggak gampang juga belajar hal yang baru. Dan resiko yang kita ambil udah nggak sebesar yang waktu kita muda-muda banget. Jadi sekarang I just play it safe. Kalau bisa effort yang rendah atau kecil dan bisa hasil maksimal, ya itu yang udah I build 15 tahun terakhir itu ya karir yang di Amerika. Di sini itu effortnya masih sangat besar dan pengorbanan lumayan banyak. Itu yang I don't want to give up, I don't want to sacrifice. I just want to play it safe aja sih untuk saat sekarang. Sudah kebiasa aja di sana. Bukannya kita nggak mau dream big, tapi kita tetap bisa dream big, tapi dream bignya yang jangan nge-let go something yang kamu bakal nyesel seumur hidup gitu. Maksud aku. It doesn't mean kita jadi nggak dream big cuman karena kita jadi nggak di Indo lagi gitu. Kita tetap bisa dream big tapi ya di sana kan. Ya guys, kalian tuh ini nggak sih, kaget nggak sih kalau kita baliknya ke California? Kayak maksudnya kalau anak-anak udah pasti happy banget sih, sejujurnya, karena kan mereka udah ngerti Disneyland, terus mereka tuh anak pantai banget, kayak if they could go to the beach every day they would, kayak main pasir, main ombak kecil gitu, kali ya malah ngejar ombak dulu lagi. Ingat gak sih kalian belum setahun belum sih? Main pasir aja udah senang. Umur setahunan lah. Itu tuh kalian sampai ngejar ombak gitu. Maksudnya ya kita bersyukur juga sih di California walaupun emang mahal, tempatnya mahal, living cost-nya mahal, tapi ya I think there's a reason why mereka mahal. Maksudnya California mahal karena emang kita ngerasa tinggal di California tuh kayak kita kemana aja deket gitu loh, ke pantai yang pantai-pantai bagus kayak ke Malibu kayak atau ke Santa Monica Beach, kita dulu ke Venice Beach gitu yang pantainya bagus-bagus banget, Laguna Beach gitu-gitu, Huntington. Itu ya kita bisa tiap minggu gitu ke sana, Manhattan Beach, kita bisa tiap minggu, kita bisa kayak tiap minggu bawa orang ke Disneyland walaupun saat itu mereka masih belum ngerti ya, belum terlalu ngerti karena Clayton masih kecil banget, itu cuma Ete doang yang ikutan happy kayak loncat-loncat gitu. Tapi kan sekarang ternyata even kalian tuh udah cukup gede lah untuk ngerti Disneyland gitu kan. Terus kita kalau mau ke gunung, kita tinggal drive ke gunung, kita mau ke salju bisa drive ke salju gitu kan, ke desert juga bisa drive ke desert, jadi segalanya ada gitu. Ya makanya kayak aku pas pikirin lagi sebelumnya, make sense kenapa mereka mahal sih. Walaupun emang jujur di Texas menggiurkan banget sih ngeliatin harga-harga rumah, karena murah-murah banget, jauh lebih murah daripada California. California kita pasti harus start small dulu untuk pelan-pelan lah, karena emang harga-harga rumah lagi tinggi-tinggi banget di sana. Jadi kita pikir kan kita kayak emang di sana untuk start lagi gitu untuk hidup. Jadi aku bilang orangnya nggak apa-apa kok, I don't mind kalau kita kayak harus lebih kayak rumahnya nggak segede di Texas, terus kayak yang misalnya start dari 3 bedroom gitu-gitu, I think it's okay gitu. Kita pelan-pelan aja. Toh kalian kan nggak bosen kan sama vlog pindahan. Tiba-tiba 2 tahun lagi pindah rumah lagi kemana kan nggak tahu ya. Jadi ya pokoknya kita pelan-pelan lah. Kita nggak yang kayak seambisius itu harus kayak sekarang mikirin mau beli rumah yang udah dream house gitu sih, enggak. Pelan-pelan aja. Saya aku udah gak tau lagi guys mau nambahin apa. Mungkin kapan-kapan kalau ada kepikiran mau nambahin apa, aku bisa bikin video lagi mungkin pas di vlog gitu. Cuman ya I really hope you guys will support us. I hope kalian tetap meninggalkan komen-komen yang suportif dan yang membangun dan yang bukan hate comment gitu. Kita bukan tidak mencintai Indonesia sama sekali. Ya, kita tetap orang Indonesia dan kita tetap orang Indonesia, anak kita tetap orang Indonesia, dan kita tetap mau visit ke Indonesia tuh for sure biar anak-anak nggak lupa gitu. This is still our home lah Indonesia. Cuman ya dari awal memang udah startnya pas di sana. Romeo start karir juga di sana, bukan di Indo, jadi make sense untuk kita melanjutin apa yang udah di-build juga gitu sama Romeo. But ya kita ready sih buat kayak hidup mandiri lagi dan fight lagi jadi perantau gitu. And hopefully kalian excited buat Target vlog, ya kan, grocery shopping vlog di Costco, shopping vlog di Ross.
Hobby Lobby, Home Goods, wah itu yang banyak banget kalian kemarin tuh. Sering banget aku nemuin DM dari kalian sebenarnya, Kak kangen banget ngeliat vlog kakak gitu. Aku kangen udah lagi di US, kakak ngevlognya sering banget. Kangen Target vlog, kangen Rose vlog gitu-gitu. Tapi pas bacanya aku kayak, kalian gak tahu aja aku bakal ada Target vlog lagi. So yeah, I hope you guys will leave nice comments di bawah. Ya kalaupun ada yang nggak setuju atau kayak ngerasa ini malah something yang not a good idea menurut kalian, nggak perlu komen juga nggak apa-apa gitu. Cuman mau kalian tahu kayak kalian itu adalah part of our life juga, makanya kita mau include kalian, kita tetap mau share kalau ada change di our lives itu kayak kalian tuh berhak tahu gitu loh menurut kita. Karena ya aku udah ngerasa nge-vlog dan bikin video di YouTube ini, apalagi sama kalian gitu online kan udah kayak bagian dari aku gitu loh. Itu aja sih yang bikin aku jadi kayak sempet anxious, mereka bakal gimana ya, mikir apa ya. Tapi lebih lagi ya udahlah, toh yang benar-benar the true kayak YouTube fam kita, online fam kita itu pasti akan tetap support dan tahu kayak kita di saat yang terbaik gitu loh. Kita decision kita terbaik dan selalu ada berkahnya, maksudnya selalu ada hal positif yang kita bisa ambil dari setiap decision kita intinya gitu. Dan kita nggak menyesali apapun. Kita nganggapnya kemarin ini benar-benar 8 bulan ini kita vacation mode aja gitu, kayak oh emang Tuhan suruh kita istirahat dulu, nggak usah terlalu stres di negeri orang untuk persiapan nanti kita di sana lagi gitu. Romeo ini juga dia semacam refresh dulu nih, refresh memori dia dan segala macamnya biar calm down, nggak burn out, nggak overwhelm segala macam, biar nanti di sana dia ready lagi untuk lanjutin karir gitu loh. Ya anggap aja kita di sini tuh liburan. No regret for sure. No regret. Pasti sedih banget sih, aku jamin banget nanti pas lagi udah mau pergi ke sananya bakal sedih banget. Bye-bye sama Vina. Oh by the way, Mami Daddy bakalan sama kita dulu guys. Jadi Mami Daddy tuh bakal duluan. Justru emang dari awal Mami Daddy udah ada plan untuk ke Amerika tuh Agustus sampai November emang kan. Soalnya ada pelayanan gitu di sana tuh 3 bulan. Tapi akhirnya karena kita decided pergi ke sana September pertengahan, jadi kayak overlapping gitu loh. Kita sama Mami Daddy tuh bakalan dari September sampai November mereka pulang ke sini, baru kayak kita babe-babe sama Mami Daddy gitu. Jadi sana Mami Daddy sama kita dulu. Emang always ya selalu ada Mami Daddy tapi gitu. Cuman ya makin bakal berasa realnya nih, makin berasa nih nanti nih pasti udah mendekati September pertengahan tuh baru tuh berasa banget. Sama teman-teman juga harus bye-bye di sini. Anak-anak juga pasti ya sedih lah karena kan udah tahu nggak bakal cuma 5 menit away lagi dari Omi Odi atau dari mainan Calvin gitu. Tapi mereka kalau udah denger Disneyland sih mereka excited lagi. Belum ngerti kali ya kalau bakalan kayak babai-babai itu bakal mengharukan, bakal menyedihkan gitu. Tapi kalau udah denger kayak kita bakal bisa ke Disneyland, tapi mereka langsung yeay gitu. Ketemu Maus, ya bilang Maus panjang lagi aku editnya. Ya, keep us in our prayer supaya semuanya berjalan lancar ini. Amin. Di pertengahan September kita bakal balik ke Amerika. Iya. Thank you semuanya. Thank you semuanya udah nonton sampai sepanjang ini. Makasih yang udah mau dengerin dari tadi kita ramble sana sini. So that's all videonya guys. Thank you semuanya udah nonton. Terus juga si vlog selanjutnya ya. Hopefully lebih banyak vlog abis ini. Dadah. Bye. Cause it ain't every day. I know you're not fine when you say you're okay. So don't listen to the words they say. Hey.